Hai sob, selamat datang di channel Radijime. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist Talk Therapy channel Radijime. For today's video, gue pengen cuap-cuap masalah dampak bullying dan kesehatan mental dalam jangka panjang. Disclaimer lagi, dari awal gue kasih tahu segala opini dan insight yang gue kemukakan dalam video Talk Therapy channel Radijime itu adalah unscripted personal opinion. Dari apa yang gue alami, gue baca, gue pelajari. Makanya gue mengambil satu kesimpulan yang menurut gue itu pantas untuk dibagikan ke kalian semua. Untuk tidak berlama-lama, mari kita langsung masuk ke video. Growing up, gue itu melewati berbagai fase dalam hidup gue. Well, bisa dibilang istilahnya apa yang sudah gue lewatin dari semenjak gue kecil sampai saat sekarang ini sangat berhubungan, yang membentuk watak gue lebih kepada apa yang gue alamin sampai gue SMP kali ya. SMP itu yang ngebentuk watak gue, itu yang selalu gue bawa sampai akhirnya mempengaruhi pola pikir dan respon gue ketika menghadapi suatu masalah. Gue bukan termasuk orang yang cukup beruntung mempunyai keluarga yang kondusif, keluarga yang harmoni, enggak. Ya well, sama mungkin setiap keluarga dimanapun itu pasti punya masalah. Dan bisa dibilang growing up gue itu tidak terlalu dekat dengan keluarga. Hubungan gue dengan orang tua tidak terlalu dekat, pada akhirnya hubungan gue dengan keluarga juga nggak terlalu dekat, nggak seperti sibling-sibling lainnya, maksudnya keluarga lain yang mungkin dekat dengan abangnya, adeknya atau kakaknya. Gue cenderung ya, mungkin dari kecil sebenarnya kalau dibilang sekarang gue itu ya kalau menurut orang introvert kali ya. Tapi flashback ke belakang dulu ketika gue masih umur 5-7 tahun, seingat gue itu gue termasuk orang yang ekstrovert. Gue orang tipikal anak yang sangat suka mengekspresikan apa yang gue rasain. Gue inget banget tuh, gue kadang gak malu untuk menari di hadapan orang banyak, bernyanyi di hadapan orang banyak. Gue inget banget. Hingga suatu ketika gue masuk sekolah dasar, dimana bulian pertama itu terjadi di sekolah dasar. Gue ingat banget ketika ya keluarga gue tidak seberuntung keluarga lain yang istilahnya berkecukupan atau kaya atau apa. Di situ gue mulai berpikir, gue merasa minder. Kadang ketika gue ingat lagi, mungkin hal tersebut yang bikin gue istilahnya itu secara perlahan-lahan menarik diri, karena gue minder jika dibandingkan dengan anak-anak keluarga lain. Dan untungnya saat itu gue termasuk siswa yang cerdas. Dari gue sampai SMP itu selalu juara, thank God. Dan mungkin juga karena memang orang itu cenderung tidak menyukai sesuatu yang dinilai baik oleh orang lain. Jadi mulailah teman-teman sekolah gue itu yang istilahnya ya kita yang pada akhirnya yang pintar-pintar itu ya pada akhirnya ngumpul bareng kita aja, karena memang kita ngerasa tidak diterima. Karena apa ya? Karena kita pintar, guru-guru mengutamakan kita atau memberikan perhatian yang cukup lebih, sehingga murid-murid lain itu cemburu, terjadilah kecemburuan sosial di sana, yang mana pada akhirnya dilampiaskan ke kita. Gue tuh sering banget dulu yang istilahnya itu ketika gue SD itu dikeroyok bareng-bareng sama anak-anak lain gitu. Gue sempat yang itu ditaruh di tengah lapang, terus gue dikelilingin tuh. Nah pas dikelilingin itu satu-satu dari belakang nendang gue inget banget. Tapi pada akhirnya ketika gue ngadu ke orang tua mau coba defense kita, membela kita, pada akhirnya besoknya lagi dibully lagi istilahnya, yang karena kita dibilang pengadu lah atau apalah gitu.
dibully lagi. Pada akhirnya itu berlanjut terus sampai akhirnya gue SMP pun gue termasuk anak cukup anak yang berprestasi, murid yang berprestasi. Dan itu juga sama kondisinya ketika gue SD. Tapi ketika gue SMP gue udah cukup bisa untuk membela diri gue. Jadi pembulian tersebut tidak berlangsung cukup lama, karena memang orang-orang itu mungkin trying to test the water, mereka mencoba tes gue gitu. Tapi pada saat itu gue udah cukup berani untuk mendefense diri gue. Tapi ya tetap di situ pembulian itu kita dijauhi. Gue dijauhi sama anak-anak yang which is bisa dibilang menurut tenaga pendidik di sana itu anak-anak yang bandel gitu. Karena balik lagi, karena memang gue waktu itu dan beberapa anak yang dinilai mempunyai kecerdasan banding yang lain, kita itu kan selalu diutamakan. Ya iyalah, kita disuruh ikut lomba, kita disuruh kesana kemari, kita disuruh ya cukup berprestasi ya itulah. Jadi kecemburuan, iri itu memang apa ya? Itu udah watak yang dibawa lahir oleh semua manusia. Jadi ya sebagai manusia itu setiap orang itu lahir dengan trait yang sama, dan itulah yang mereka develop hingga dewasa. Ketika mendevelopnya inilah peran dari orang tua, peran dari guru, peran dari ya orang yang lebih dewasa dari mereka untuk membantu mendevelop trait yang baik dan menghilangkan trait yang buruk. Trait itu yang seperti gue bilang, sifat misalnya iri hati, dengki, jahat, ya semua trait lah, termasuk trait-trait yang baik ya. Itu semua, setiap manusia lahir ke dunia lahir dengan trait tersebut. Itu yang gue yakinin. Nah, balik lagi ke hal yang pengen gue ceritain. Kenapa bullying yang gue alamin ketika mencapai umur remaja itu membentuk watak atau personal trait gue sekarang, itu karena memang ya mungkin gue ngerasa gue sudah bisa lepas atau gue sudah bisa free dari perasaan tersebut, perasaan takut tersebut, perasaan anxious tersebut, depresi. Ternyata enggak. Itu selalu ada, walaupun pada kenyataannya kadang kita ngerasa kita sudah lepas dari situ, perasaan itu sudah hilang, sebenarnya itu tidak hilang. Dia itu cuma tertimbun jauh di dalam pikiran kita. Nah, ketika ada suatu trigger yang istilahnya yang bisa memantik mereka menyala lagi, itu bakalan keluar. Dan biasanya ketika perasaan itu keluar, depresi, anxious yang gue rasain itu jauh lebih berat. Mulailah menyalahkan diri sendiri, mulailah merasa untuk tidak berguna untuk hidup. Itu yang gue rasain. Itulah bahayanya bullying untuk kesehatan mental. Apalagi sekarang, makin kesini gue semakin menutup diri dari lingkungan. Karena apa? Karena gue berusaha untuk agar isu-isu yang atau mental isu yang gue simpen itu tidak terignite, tidak terpantik untuk keluar. Gue tahu itu salah, keliru mungkin, tapi untuk saat ini hal tersebut yang baru bisa gue lakukan. Cuman ya tujuan dari talk terapi kali ini gue cuman pengen ngasih tahu bagaimana efek bullying untuk kesehatan mental seseorang. Ya menurut gue sembuh atau tidaknya itu balik ke bagaimana kita personal dealing dengan situasi. Ada beberapa cara untuk dealing, untuk bisa coping dengan situasinya. Pertama ya mungkin butuh bantuan dari profesional kayak expert yang punya sertifikat atau train dalam masalah kesehatan mental.
atau psychology. Nah, tapi kalau gue sih lebih cenderung ketika yang selalu gue lakukan berulang-ulang adalah ya gue balik ke Tuhan, gue balik ke Allah. Satu-satunya cara itu sih menurut gue yang lebih apa ya, karena setidaknya gue tidak khawatir walaupun kita menceritakan keluh kesah kita atau kegalauan kita ke seorang terapis atau psikologis, gue yakin gue gak bakalan bisa 100% jujur. Gue pribadi pasti secara nggak sadar ada bagian-bagian yang bahkan pikiran terdalam gue atau subconscious gue itu menolak untuk menceritakan tersebut. Tapi ketika gue bercerita ke Tuhan, gue bercerita ke Allah, itu lepas aja. Itulah yang dapat membantu gue untuk bisa survive sampai sekarang. Dan mungkin juga dapat buat kalian yang di sana, yang di luar sana yang malu untuk menceritakan masalahnya ke orang lain, ya bisa bercerita ke Tuhan, bercerita ke Tuhan yang kalian sembah. Sejauh ini sih ya, gue berkali-kali yang walaupun ya manusia ya, kadang kita lupa, kadang apa ya, ketika momen dimana kita berhasil menenggelamkan depresi dan kegelisahan tersebut, biasanya manusia juga lupa. Manusia lupa lagi curhat ke Tuhannya mereka. Gue sering juga kayak gitu. Ketika kehidupan gue normal-normal dan baik-baik saja, gue lupa. Bahkan gue cenderung untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu sangat jarang. Balik lagi seperti yang gue ceritakan di video sebelumnya, kita merasa apa yang kita capai ini adalah buah hasil usaha kerja keras kita. Kita lupa kalau sebenarnya yang menjadikan hal tersebut ada itu Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan mungkin juga ya itu terjadi karena memang hati kita itu bersih tanpa ada beban sama sekali, karena kita sudah menceritakan kisah kita ke Tuhan dan Tuhan mengangkat kegelisahan tersebut. Tapi ya normalnya manusia ya seperti itu. Gua juga kadang gua kembali ke Tuhan itu ketika hati gua sudah benar-benar tidak tenang, dan setelah semuanya baik-baik saja, gua lupa. Ya mungkin di sana Tuhan cemburu, Tuhan marah. Makanya ya udah deh, saking sayangnya Tuhan ke kita, Tuhan ngasih aja terus itu kegelisahan, depresi ke kita, biar kita sering-sering ngobrol ke Tuhan. Mungkin aja seperti itu. Ingatlah, mudah-mudahan gue juga saling mengingatkan diri gue sendiri. Hal yang selalu gue usahakan sekarang ini, akhir-akhir ini, adalah selalu meminta maaf dan berterima kasih ke Tuhan. Itu aja. Gue minta maaf dan berterima kasih. Minta maaf, berterima kasih. Dan ketika gue beribadah ke Tuhan itu bukan karena gue takut neraka dan gue mengharapkan surga. Enggak. Sekarang yang gue lakukan adalah gue beribadah ke Tuhan itu because I want to, not because I have to. Gue mau beribadah ke Tuhan karena seberapa banyak nikmat yang sudah diberikan Tuhan, dan nikmat mana lagi yang harus gue itu salah satu surah yang paling gue suka, surah Ar-Rahman. Ketika gue benar-benar kacau banget, gue selalu ngebaca itu, dan alhamdulillah ya, percaya atau enggak, tenang. Yang pasti beberapa saat setelah itu juga kacau lagi, karena memang yang bikin kacau itu kita yang punya kontrol 100% dengan pemikiran kita. Jadi ya gue bisa aja ketika saat ini
gue sane, gue sadar, gue waras-warasnya, gue bisa bilang gue baik. Gue bisa saja sejam setelah ini gue bisa kacau banget. Gue bisa aja misalnya terjadi hal-hal yang unfortunate event ke gue, terus gue menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, bisa saja. Cuman ya itu, hidup itu memang harusnya seperti itu saja. Kita nggak bisa mengontrol hidup, kita nggak bisa mengontrol situasi, kita sih tidak bisa mengontrol apa yang sudah ditakdirkan terjadi. Yang bisa kita kontrol itu adalah bagaimana cara kita bereaksi, itu saja. Ya mau situasinya gampang dan cepat tenang, ya ikhlas, istighfar, ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Ya, kalau mau misalnya mau berlama-lama dalam depresi dan anxious dan cemas, galau, ya salah-salahin aja, cari aja pembelaan dan pembenaran. Kita yang bisa menentukan bagaimana kita dealing dan coping dengan situasi yang terjadi terhadap diri kita. Balik ke masalah bullying itu, ini buat kalian nih, generasi muda, penerus bangsa, stoplah bullying, hentikanlah perundungan. Satu hal yang gue ingetin loh, mungkin ya orang ada yang bilang ya semakin biasanya korban bullying itu sukses, gue dibully, pada akhirnya gue sukses karena gue berusaha untuk menunjukkan ke mereka yang pernah ngebully gue dulu, nih gue nih sekarang. Tapi sebenarnya itu ada benernya. Tapi satu hal yang mesti kalian ingat, walaupun banyak juga sebagian korban bullying itu yang sukses, di luar sana juga banyak korban bullying itu yang kacau hidupnya karena cuma salah memilih jalan. Benar, kalau jalan yang dia pilih itu ya dia membuktikan kalau kalian bully, dia bakalan menjadikan bulian kalian itu sebagai pecutan semangat untuk jauh lebih sukses. Bagaimana kalau dia ngambil jalan yang lain? Dan satu hal lagi, terlepas sukses yang diperoleh, yang dicapai oleh korban bullying itu, sampai sesukses atau sebesar apapun dia, deep down, depresi dan anxious yang pernah dia alami itu tetap ada di situ, dan cuma tinggal menunggu waktu untuk keluar. Ya, menurut gue seperti itu. Terlepas sesukses apa, tetap saja kesehatan mental mereka terganggu. Jadi stoplah bullying, please. Saling menghargai. Dan satu hal lagi, selalulah berusaha untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik setiap hari, dan menyebarkan kebaikan ke orang-orang di sekitar. Well, that's all for today's video. Buat kalian yang pengen juga curhat, silahkan komen di bawah. Mari kita sama-sama waras, mari kita sama-sama jaga kesehatan mental kita bersama-sama. Selalu menjadi dan mencoba menjadi lebih baik setiap harinya. Jika menurut kalian video ini layak untuk dibagikan, layak untuk di likes, please like dan bagikan ke teman-teman kalian, ke orang-orang sekitar kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kalian tahu ketika channel Radicima update video baru. Please jangan lupa subscribe. Bantu channel ini untuk berkembang jauh lebih besar. Semoga kedepannya bisa memberikan kebaikan juga ke kalian. Wow, ingat untuk selalu berbahagia, berpikiran positif, dan menebar kebaikan setiap hari. Dan paling penting, jaga kewarasan. Bye-bye.